akan mendapatkan ilmu pengetahuan bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas dengan narasumber-narasumber yang kompeten, dengan narasumber-narasumber yang bukan hanya dari Bapak Ibu guru, tapi Oke, sahabat Sun News, masih di podcast Sun News Motekar, obrolan edukasi membangun karakter. Bersama dengan saya Yosi Firana, dan kalau tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Denny berkutat seputar kegiatan kesiswaan ya, sahabat Sun News. Kali ini ada tamu kita yang sangat-sangat kita hormati, Wes. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, Pak Edi? puji Tuhan. Iya, sahabat Sanyus, Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMP 1 Yusuf 1 sudah hadir untuk ngobrol-ngobrol kita di podcast Sanyus Motekar. Sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi bahwa hari ini adalah hari launching podcast kita ya Pak Edi. Nah Pak Edi, sebelumnya terima kasih banyak dukungannya hingga podcast ini pun bisa terwujudkan. Sama-sama. Yang jelas juga sangat bermanfaat nanti ya Pak Tentunya. Edi untuk sahabat Sanyus. Baik Pak Edi, mungkin juga sahabat Sanyus yang menyaksikan podcast ini atau menyimak podcast ini ingin tahu banyak. Sebenarnya tujuan utamanya podcast itu untuk apa sih Pak Edi? Baik, terima kasih Miss. Sahabat Sanyus yang saya kasihi ya. Podcast SMP Sanyus itu namanya adalah Sanyus Motekar. Kita lihat dulu arti Motekar ya. Motekar artinya adalah haus akan ilmu, haus akan sesuatu yang bisa mengembangkan dirinya ya. Betul. Disinilah bahwa harapan kita bahwa anak pembelajaran yang terjadi itu bukan hanya terjadi di dalam di kelas saja, tetapi juga bisa melalui sarana yang lain. Dalam hal ini kita menggunakan sarana podcast gitu, Miss. Ya, kemudian kita di sini ada moto ya, obrolan edukasi membangun karakter begitu ya. Nah, di sini istilah edukasi adalah suatu pembelajaran pendidikan bukan hanya dari segi intelektual saja, tetapi kalau edukasi itu juga menyangkut juga tentang karakter ya. Bohong kalau misalnya orang hanya intelektualnya saja yang dibangun tetapi karakternya tidak dibangun, itu nanti akan sangat membahayakan ya. Betul akan sekali. sangat membahayakan. Nah, harapan kita adalah bahwa dengan podcast ini nanti yang diundang bukan hanya Bapak Ibu guru saja ya. Dalam hal ini tadi ada Pak Denny, sekarang saya gitu ya. Nanti juga ada Bapak Ibu guru yang lain, bahkan mungkin anak-anak ya. Kemudian juga orang tua gitu ya. Yang memiliki talenta-talenta khusus untuk men-sharingkan talentanya, untuk men-sharingkan pengalamannya sehingga anak-anak pun ya bisa mendapatkan ilmu bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja. Tapi Begitu, pengalaman-pengalaman yang dibagikan melalui podcast ini ya Pak betul, Edi ya. Betul sekali ya. Jadi bisa dibilang kalau podcast ini adalah wadah kita untuk bersilaturahmi, begitu ya Pak Edi ya. Betul. Baik, sahabat Sanyus mungkin juga sahabat Sanyus ini bertanya, asalnya dari mana sih kata motekar ya, bukan motekar ya Pak. Motekar sendiri dari, kalau saya lihat itu dari istilahnya sering digunakan dalam bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda motekar yang artinya ya tadi ya haus ya akan mencari ilmu ya, akan ilmu pengetahuan. Ada istilah juga carilah belajar sepanjang hayat, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya seperti itu. Artinya bahwa kita harus terus-menerus mengembangkan diri kita gitu ya. Melalui cara apapun itu sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang nantinya berguna bagi masyarakat, bagi bangsa kita, bagi agama kita. Kira-kira begitu gitu. Baik, Pak Edi, apakah ada kemungkinan nih kalau kita lihat ke depan ini ya, bercita-cita begitu. Kita kan bukan wajib ya, kita harus punya cita-cita gitu ya Pak Edi ya. Podcast sendiri, podcast ini kan sudah banyak Pak. Banyak orang menggunakan, banyak orang sudah memulai gitu ya. Ada kemungkinan nggak podcast Sanyus Motekar ini sebagai satu ekskul tersendiri? Ya tentu. Ini
bisa menjadi sarana ekskul juga bagi anak-anak, apalagi nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam new normal ya, ini nanti bisa menjadi bagian dari ekskul sekolah kita ya. Iya, Nah, itu yang saya harapkan juga seperti itu, sehingga juga kan untuk saat ini kan podcast ini kan sedang booming ya. Betul nah, sekali. harapan saya kita juga sebagai suatu sekolah, suatu lembaga harus terus-menerus mengembangkan diri ya. Nah, podcast ini berarti gitu, menetralisir ada beberapa podcast begitu ya Pak Edi ya, yang memang dimanfaatkannya itu untuk hal-hal yang mungkin di luar edukasi, dan kita bisa dibilang ini SMP Santo Yusuf mengawali podcast yang memang khusus untuk edukasi dan karakter. Harapannya begitu ya Pak, sebagai pendobrak gitu Mas. Sekali lagi selamat ini Pak Edi. Mungkin bagaimana dengan program-program yang lain di SMP Santo Yusuf 1? Nah, untuk program-program kita sendiri seperti tadi ya, untuk bulan Oktober ini kan tadi Pak Denny sudah menceritakan ada rencana tentang bulan bahasa, dan juga nanti akan dibahas tentang kebinekaan. Betul. Mungkin pada bulan-bulan yang akan datang itu kita akan mencari tema-tema yang lain dengan narasumber yang lain. Mungkin nanti di Desember kita juga akan berbicara tentang materi yang lain, Januari dan seterusnya. Tentu ini kita akan memiliki tema-tema per bulannya, nanti akan ada tema-tema khusus yang tentu disesuaikan dengan tema-tema nasional, dan juga harapannya bahwa dengan tema-tema yang ada ini pada podcast ini ya, anak-anak sungguh-sungguh bisa mendapatkan ilmu juga di luar pembelajaran yang terjadi di dalam kelas gitu. Betul sekali. Gitu. Baik, mungkin Pak Edi mau menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan program ataupun podcast ini? Ya, harapan saya adalah terutama untuk sahabat Sanyus, ikuti terus program podcast Sanyus Motekar, obrolan edukasi membangun karakter, karena kalian nantinya akan mendapatkan ilmu pengetahuan bukan hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas, dengan narasumber-narasumber yang kompeten, dengan narasumber-narasumber yang bukan hanya dari Bapak Ibu guru, tapi sungguh-sungguh mereka akan membantu kalian untuk membangun edukasi dan juga karakter kalian. Demikian begitu, Miss. Siap, terima kasih banyak, luar biasa nih. Yang jelas terima kasih Pak Edi sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di podcast Sanyus Motekar, dan yang jelas juga terima kasih Pak sudah memberikan wadah untuk sahabat Sanyus yang punya potensi begitu ya, potensi sebagai broadcaster gitu ya. Banyak di luar sana Motekers yang mungkin punya peluang untuk ke depannya. Prepare untuk masa depan itu bukan nanti, benar nggak sih Pak Edi? Tapi mulai dari sekarang ini. Betul sekali. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Sahabat Sanyus. Ya, senang sekali. Yang jelas banyak sekali informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi selaku Kepala Sekolah dari SMP Santo Yusuf 1. Terlebih untuk launching podcast Sanyus Motekar, obrolan edukasi membangun karakter. Terima kasih teman-teman Sanyus, teman-teman sahabat Sanyus yang sudah bersama-sama dengan kita di podcast hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye.